إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang memiliki kesempatan besar yang Allah sediakan untuk kita semuanya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala syariatkan bulan ini bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya. Allah syariatkan bulan ini sama sekali bukan untuk memberatkan kehidupan hamba-hambanya. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar hati kita menjadi bersih kembali. Allah Subhanahu wa taala ingin dengan bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin dengan bulan Ramadan ini kita ditempa dengan pendidikan yang luar biasa sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Untuk apa? Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwa hikmah daripada puasa yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya, karena dengan bertakwa itulah modal utama untuk seorang muslim masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Takwa itu merupakan bekal yang paling utama yang disiapkan setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fa inna khairaz zadit taqwa." Karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal atau perbekalan adalah ketakwaan. Karena dengan takwa itulah ia bisa menghadapi berbagai macam problematika hidupnya dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan nanti, kalau kita perhatikan, sepertinya kita atau kaum muslimin banyak tampak lelah untuk menahan dahaga dan lapar. Akan tetapi di balik itu semua ada sebuah perkara yang luar biasa. Ketika kita lelah, kelelahan itulah yang akan menimbulkan kebahagiaan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, "Wa qad ajma'a uqala'u 'ala kulli ummatin anna an-na'ima la yudriku bin na'im." Semua orang yang berakal bersepakat bahwa kesenangan tidak akan bisa pernah diraih dengan cara yang bersenang-senang. Di dunia kita tidak mungkin meraih kesenangan dunia dengan bersenang-senang saja, dengan berleha-leha saja, dengan bermalas-malasan saja. Mereka yang ingin mendapatkan dunia, mereka yang ingin mendapatkan harta, harus membanting tulang untuk mencari itu semua. Apakah jadinya kalau kita mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan kenikmatan yang tak terhingga? Maka ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan, tiada lain hakikatnya adalah supaya hati kita semakin menjadi bersih,
dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita melihat orang-orang yang berpuasa itu, dia lebih dekat kepada Allah. Dan kita juga bisa merasakannya, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ketakwaan. Karena dengan saum, syahwatnya pun dijadikan terikat, sehingga orang yang berpuasa syahwatnya menjadi sempit. Saat itulah hatinya akan menjadi bersih dan ia selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beriman, yang menginginkan surganya Allah, ketika melihat di dalam bulan Ramadan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ampunan, maka pastinya ia bergembira. Sedangkan orang-orang yang hatinya mengharapkan dunia dan mengikuti syahwatnya, ketika melihat bulan Ramadan akan tiba, ia akan menjadi sesuatu yang beban, yang memberatkan dalam kehidupannya, bahkan berat terasa di hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menyebutkan kesempatan-kesempatan yang ada di bulan Ramadan, sebagaimana hadis-hadis yang pernah kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa kepada Allah karena iman kepada Allah dan mengharap pahala darinya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan yang Allah sediakan. Seorang yang berpuasa di bulan Ramadan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang besar, karena ketika ia berpuasa, ia mau untuk meninggalkan semua kenikmatan dan kelezatan yang biasanya dia rasakan di selain bulan Ramadan. Tapi ketika kita meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah pastikan, Allah sudah janjikan untuknya ampunan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah di hadis yang lain yang serupa pernah bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan juga berharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Mereka yang senantiasa menjaga salat tarawihnya dari mulai malam pertama hingga malam terakhir, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam-malamnya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melewati malam-malam Ramadan untuk berusaha berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaannya, rasa takut berharap akan surga, maka mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah dengan ampunan dosa-dosanya. Subhanallah, bayangkan dua kesempatan ini kita bisa raih di bulan Ramadan. Kita bisa melakukannya di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun untuk melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan juga berharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, ketika kita salat tarawih di malam itu, ketika kita membaca Al-Quran di malam itu, ketika kita bersedekah di malam itu, dan lain sebagainya, maka itu lebih baik daripada apa yang telah kita lakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Subhanallah, kesempatan-kesempatan yang hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan, kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena hamba-hambanya, karena kita semua tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Setiap hamba-hamba pasti pernah melakukan kesalahan, maka Allah ingin para hamba-hambanya mendapatkan ampunannya melalui amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Maka celakalah, sungguh celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan sedikit pun. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasannya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah." Celaka seorang hamba, masuk padanya bulan Ramadan, dia melalui bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan ampunan Allah? Padahal kesempatan yang Allah berikan begitu banyak, begitu besar di bulan Ramadan, begitu mudah
karena ia menganggap bahwa Ramadan adalah beban dalam hidupnya, beban yang akan dia lalui selama 1 bulan. Di hatinya tidak ada cinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi cinta terhadap dunia dan mengikuti syahwatnya. Itu terasa berat jika dia melewati hari-hari di bulan Ramadan. Seperti inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah mengenai orang-orang ahli kitab. Mathalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Tahukah jemaah sekalian mengapa Allah menyebutkan seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar? Karena keledai tidak mengetahui kitab apa yang ada di atas punggungnya. Karena keledai tidak mengetahui bahwa kitab yang dia bawa yang di atas punggungnya adalah kitab yang memberikan hidayah kepadanya. Bagi keledai kitab itu hanyalah beban dalam hidupnya. Maka jamaah sekalian, siapa saja yang menganggap bahwa perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah hanyalah beban bagi hidupnya, siapa yang menganggap bahwa syariat-syariat Allah hanyalah beban untuk hidupnya, maka ia termasuk dalam ayat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, sambutlah dia dengan kegembiraan, karena sungguh ini kesempatan untuk kita semua meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk memperbaiki hati dan jiwa kita, kesempatan untuk semakin menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, hanya orang-orang yang menginginkan akhirat saja yang bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang menginginkan ridha Allah saja yang ia semangat untuk menyambut bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang mengharapkan dunia dan mengikuti syahwatnya, bagi mereka sesuatu yang memberatkan hidupnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang saleh terdahulu ketika datang bulan Ramadan mereka bergembira, mereka bersukacita, bahkan mereka memberikan selamat kepada salah seorang dari mereka ketika akan datangnya bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa kepada Allah, berharap agar mereka disampaikan atau bertemu dengan bulan Ramadan, karena itu merupakan kebahagiaan, bahkan makanan pokok bagi orang-orang yang bertakwa. Para salafus saleh betul-betul menikmati Ramadan dengan membaca Al-Quran. Mereka menikmati bulan Ramadan dengan ibadah dan penuh ketakwaan. Maka tidak aneh ketika Ramadan telah hampir pergi, mereka pun sedih menangis karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam ibadah kepada Ar-Rahman. Sementara kita di zaman sekarang, kita tidak merasakan kebahagiaan itu. Kita tidak mendapatkan kenikmatan ibadah tersebut. Ketika datangnya bulan Ramadan, hati kita menjadi berat terkadang. Ketika Ramadan hendak pergi, kita pun malah bergembira, bersukacita, karena memang rasa kenikmatan itu sudah sukar untuk dirasakan atau jarang untuk dirasakan bagi kaum muslimin di zaman sekarang. Oleh karena itu maka jemaah sekalian, kita harus berusaha bagaimana Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Dan semoga Ramadan kali ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, karena kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Dan di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna minat tawwabin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat
وترك المنكرات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.